Itu mantap. Kayak dulu aku waktu kecil tuh ngelihat asisten rumah tangga sholat gitu-gitu. Ikutan sholat pulang gereja, sekolah minggu aku ikut sholat asar. Setelah agak besar, terus pelayanan kan. Aku masuk 13 tahun pelayanan di Persekutuan Doa Kakak gitu. Main bass tuh awalnya. Dari pelayanan ini aku masuk ke industri musik kok akhirnya. Dipegangnya sama Stephen Coconut, almarhum. Reggae cewek-cewek semua. Oh gitu. Kadang-kadang kita diem di satu band pada saat itu mikirnya pengalaman kita akan stuck di situ aja kan. Di satu band gitu. Kalau kita jadi ibaratnya banyak band itu kan jadi pengalamannya banyak tuh. Beda-beda gitu. Mulai dapet teman-teman yang muslim. Kan aku besar nih karena Chinese, terus karena gerejanya kayak gitu, apa lingkungannya kayak gitu, sekolah Katolik. Sekolahku sekolah Katolik gitu. Hampir nggak ada teman muslim. Nah ini pintunya kok. Sebenarnya gini, pada saat itu papa itu sempet ngenalin ke tokoh Gus Dur. Papa tuh suka Gus Dur. Gitu, walaupun dia tidak suka, kalau ya gimana ya, dibilang gak suka Islam, bukan yang gak suka juga. Dia gak suka oknum Islam yang radikal, papaku. Dia nggak suka, nggak suka pokoknya oknum segala bentuk radikal yang mengatasnamakan Islam dia nggak suka, gitu. Nah, tapi papanya suka Gus Dur. Tapi suka banget Gus Dur. Ngefans nah, gitu. Ngefans banget. Dia suka banget Gus Dur. Nah, udah akhirnya dari situ mulai baca-baca juga gitu kan. Kayak apa namanya? Petuah-petuahnya Gus Dur gitu di tengah-tengah nih di perjalanan ini kalau dari keluarga ya gitu. Leluconnya Gus Dur. Iya, leluconnya Gus Dur. Kan itu ngena banget gitu. Dia ya. berdakwahnya dengan cara yang seperti itu gitu. Ya kalau tokoh yang aku lihat di Islam pokoknya Islam itu ternyata ramah ya gitu. Aku gini, ngerasa gini, Islam itu yang kuat persaudaraannya kok. Kuahnya. Kuat banget gitu. Jadi itu aku nggak dapet. Nggak tahu mungkin karena di komunitas aku yang memang tidak kekeluargaan atau memang di semuanya seperti itu. Tapi secara overall aku melihat di Islam itu persaudaraannya kuat banget. Gitu. Jadi gimana ya, kayak misalnya ada saudaramu kalau yang tidak sholat maka ingatkan gitu kan. Maksudnya yang kayak gitu-gitu tuh bener-bener detail. Terus Islam itu menurutku itu keindahan dari detail. Kita mau sholat, kita mau potong kuku aja ada sunnahnya, gitu. Yang kayak gitu-gitu. Itu aku bener-bener amazed di situ dulu gitu. Cuma nggak langsung ujuk-ujuk berani untuk mutusin pindah. Tapi dari semenjak apa istilahnya waktu keinginannya kuat untuk memeluk Islam sampai bersyahadat itu berapa lama? Setahun lah. Setahun. Setahun itu udah bodo amat, apapun yang terjadi bodo amat, udah nggak peduli. Itu masih tinggal sama orang tua? Masih tinggal sama orang tua. Makanya aku bilangnya gini pada saat itu, mintanya sama Allah cuma gini dong, ya Allah, pokoknya nih saya kalau memang saya harus masuk Islam, saya udah kagak tahan sebenarnya ya gitu. Tolong kasih saya tanda saya harus keluar dari rumah ini gitu. Saya cuma bilang gitu doang di doa saya pada saat itu. Dan bener rezekinya ada pada saat itu. Rezekinya ada. Aku pindah gitu dari rumah orang tua. Oh gitu. Akhirnya masuk Islam. Itu pokoknya syahadat, setelah syahadat itu aku cuma pakai ini doang. Pokoknya jalan ke tempat mau syahadat itu udah pakai gamis. Gitu. Sama udah pakai syar'i. Udah nggak buka lagi sejak saat itu, keluar selalu panjang insya Allah. Alhamdulillah ya. 2019, 5 tahun lalu. 5 tahun yang lalu ya. Orang tua tahu
Karena kan pakai jilbab. Iya, gimana? Nah, ini repotnya kok. Kalau cowok pindah agama, nggak harus bilang-bilang ke keluarga besar, iya nggak? Ya ada yang harus bilang, ada yang enggak. Iya, tapi kan maksudnya kalau temen kan nggak harus pakai sesuatu yang. Nah, kalau cewek kan repot kan? Harus pakai hijab. Ya. Harus pakai hijab. Mau nggak mau ya tahu gitu loh. Terus gimana waktu tahu? Abis. Parah. Parah bukan dikotbain lagi, udah itu. Udah kayak gimana ya maksudnya? Sampai pokoknya pernah ada keluar, alhamdulillah sekarang sih udah enggak ya. Sekarang udah baik-baik aja hubungannya nih. Udah baik. Udah alhamdulillah udah sedikit bisa komunikasi lah kami gitu. Sampai itu dulu bilangnya gini, Papa, mungkin gini ya, karena dia pemahaman menurut dia Islam itu nggak harus yang pakai panjang gini kok. Gitu. Dia takutnya, mungkin dia khawatir aku salah. Radikal. Gitu takutnya gitu kan, nih anak ntar gila lagi nih gitu. Dia tahu-tahu ada di luar negeri ntar aneh-aneh nih gitu. Takutnya mungkin mikirnya gitu. Ya udah sampai dia bilang udah kalau ngumpul sama keluarga nggak usah lah pakai jilbab gitu. Ya aku tantangin aja udah, Papa juga kalau ngumpul keluarga nggak usah pakai celana, aku gituin. Masa Papa dia gituin? Iya serius. Nggak, maksudnya itu kan masih ya udah kalau orang bisa nerima orang nggak pakai, misalnya aku bisa nerima dia pakai baju seperti apapun yang dia mau, ya harusnya belajar juga nerima aku berbusana seperti yang aku mau dong gitu. Mama gimana Mama? Mama udah almarhum. Kayaknya kalau belum almarhum juga saya mungkin nggak convert kali kok. Gitu. Karena saya deket banget sama Mama. Gitu. Mungkin itu ya bagian dari rencana juga kali ya, rencananya Allah gitu. Mama udah meninggal. Kesulitan banget kok. Sulit bukan gini, bukan sulit banget. Bukan maksudnya secara ibadahnya. Iya ibadahnya. Kan maksudnya gini, biasanya seminggu sekali ke gereja doang. Iya. Terus doa tidur apa segala kan gak ada wajib. Misalnya kayak kita kalau emang kita ngantuk banget sambil tiduran boleh, di jalan boleh gitu kan. Ya di Islam kan gak bisa. Ada aturan semua gitu. Ya itu yang paling harus di penyesuaian banget awalnya itu. Sampai itu yang aku bilang tadi, aku kan bikin buku ceritanya. Promo ya boleh. Iya. Baru amatir Mas. Tapi insya Allah udah ada, karya udah naik cetak. Judulnya? Catatan mualaf yang dilembutkan hatinya. Kalau mau PO bisa. PO ya? Iya PO. Belum terbit. Udah terbit tapi lagi naik cetak di PO-in gitu. Aku belum nyiapin ready, belum nyiapin yang ready. Berapa halaman? 140. Oke lah, boleh lah. Mudah-mudahan lancar ya. Amin, amin. Ya kayak kan itu buku itu sebenarnya ceritanya tentang ini. Aku pengen ngemas satu buku yang itu kenapa quotes itu karena sekarang kan minat baca orang lagi rendah ya kok. Maksudnya nggak banyak itu. Takutnya kalau cerita yang panjang gitu nggak kebaca juga. Jadi aku bikinnya kumpulan quotes gitu. Buku itu quotes dari mana? Quotes aku yang buat. Bikin sendiri? Buat sendiri quotesnya gitu. Pokoknya ada 130 quotes, itu isinya tentang perjalanan spiritual mencari Islam. Keren. Aku yang buat, pokoknya semua itu. Aku pengen ngemasnya itu jadi nggak terlalu kaku tentang agama gitu. Bahwasanya kita tetap bisa, kalau kita maksudnya gini, di luar akidah dan ibadah, kita cari samanya aja deh, jangan cari bedanya gitu. Kecuali kita ngomongin akidah dan ibadah, udah bagiku agamaku, bagimu agamamu. Di luar itu ya udah kita sama-sama aja gitu. Aku mikirnya gitu pada saat menulis buku itu gitu. Jadi aku pengen mengemas agama ini, perjalananku ini dari pengalaman pribadi, bukan dari pengalaman siapa-siapa ya gitu. Dengan cara yang sedikit humoris gitu di situ. Jadi pengalaman-pengalaman yang kayak humoris. Jadi quotesnya banyak yang humor gitu? Banyak yang humor quotesnya. Quotes humor rata-rata. Kayak misalnya gini, sholat pertama, Assalamualaikum, Bapak di surga gitu. Kayak siapa yang begitu? Aku, dalam hati. Karena kan pernah sholat begitu? Iya pernah, awal-awal waktu mualaf. Waktu belajar sholat. Waktu baru sholat, itu kan berdoa kan biasanya kan Bapak di surga gitu kan. Nah udah tuh aku sujud. Terus aku bilang Assalamualaikum Bapak di surga gitu, ngomongnya dalam hati gitu, kayak gitu. Nah, dalam hati. Iya dalam hati, dalam hati gitu. Ya udah terus langsung keralat lagi, ya udah Allah tahulah maksud saya lah ya gitu. Maksud saya apa Allah tahulah gitu. Pokoknya pada saat itu mikirnya gitu. Terus belakangnya nggak dalam nama Yesus gitu. Makanya gitu. Nah itu pokoknya aku rangkum di buku itu. Kayak pengalaman pribadi gitu ya? Pengalaman pribadinya aja yang lucu-lucu aja lah gitu. Itu baru satu lagi dong, spoilernya dong.
Apalagi ya, kalau tentang apa ya, kayak misalnya dulu ditanya nih khusyuk mana ibadah berjamaah waktu zaman masih non muslim sama sekarang muslim, lebih khusyuk mana nih ditanya gitu. Ada temenku nanya, aku masukin juga di quotes itu. Oh ya, lebih khusyuk, alhamdulillah lebih khusyuk pas sudah jadi muslim. Kalau zaman dulu non muslim itu di gereja kan, aku mau doa aja susah konsen karena koko-koko seliweran kan, ganteng-ganteng. Oh, yang ganteng-ganteng lewat. Nah gitu kan. Ya gimana mau khusyuk kan nih, kita mau merem aja kita jadi begini nih, jadi gitu. Iya kan. Nah kalau sekarang kan kita masing-masing perempuan tuh ada perempuan sendiri gitu. Beda ya. Iya, jadi melek kita sekarang ibaratnya kalau dulu merem nggak rela gitu. Kalau sekarang melek aja nggak kenapa-napa gitu. Oh gitu ya. Iya kan. Maksudnya gitu. kalau dulu merem tuh mau bazir. Iya, bazir dulu gitu kan. Bisa begitu ya ternyata ya, baru tahu, baru dengar. Iya, lebih khusyuk muslim pas jadi muslim ya. Insya Allah gitu. Pas saat syahadat tuh ya aku merinding tuh kalau cerita. Jadi pas syahadat itu saking entengnya tuh aku pengennya kan ustadznya bilang gini, pokoknya setelah ini kamu syahadat, kamu ucapin asyhadu anna ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Setelah ini kamu nanti dihapuskan dosa-dosanya sama Allah. Urusan kamu sama Allah semua udah selesai gitu. Hablum minallahnya gitu. Kembali ke nol gitu ya. Kembali ke nol. Nah itu kayak ringan banget kok. Rasanya. Itu sampai kayak gini. Ya Allah, karena ini dari nol lagi. Kayak pengen meninggal aja abis itu rasanya gitu. Bisa gak sih? Saking ininya, saking enak. Enggak, serius. Mintanya gitu dalam hati kan, namanya kita meninggal pengennya dalam keadaan sempurna dong. Gitu. Ya kapan lagi momennya gitu. Bisa mintanya gitu. Lagi nol-nolnya gitu. Iya kan. Gak ada dosa. Kalau sekarang kan udah ada dosa lagi. Nah itu dia makanya. Sampai pikir gitu. Cuman kan tidak terjadi. Mungkin cobaan hidup saya masih panjang ternyata. Gitu. Ya udah.